ada satu kasus yang unik tadi, ketika guru mengenakan rok yang agak pendek, dipikirnya mungkin anak tunagrahita tidak ada masalah dengan hal tersebut, ternyata justru yang terjadi si anak ini punya rasa tertarik yang sedemikian besar ya, kemudian melakukan hal-hal yang tidak terduga oleh si guru. Oke, ini bagus sekali. Kemudian satu lagi pertanyaan, saya akan pilih di antara kesekian ini. Nah, ini hampir sama, perilaku agresif ya, dari Widya Dwiningrup. Saya jadikan satu dengan Rehan tadi, saya tulis ini ada pertanyaan dari Rehan dan Widya tentang agresivitas pada anak tunagrahita. Kemudian terakhir ini. Oke, untuk Randa. Randa ini intervensi bagi anak tunagrahita. Ini akan bisa dijawab tadi di pertanyaan yang muncul dari Sandi, ya kan? Mengenai pendidikan terpadu atau inklusi bagi anak tunagrahita, di mana yang bisa lebih terjangkau dan lebih sesuai untuk mereka, sesuai dengan klasifikasinya. Mengingat ada klasifikasi ringan, sedang, berat ya, atau mampu didik, mampu latih, dan seterusnya. Kemudian satu lagi, Lisa Anggraini, berapa lama waktu yang dibutuhkan anak tunagrahita sedang dalam bina diri sehingga anak bisa terbiasa melakukan kegiatan secara mandiri? Oke, boleh deh dijawab deh ini ya, Lisa Anggraini. Kita berikan waktu kepada kelompok yang mengulas terlebih dahulu, tentu nanti juga akan ada kesempatan bagi yang lain untuk bisa menambahkan supaya diskusi kita lebih interaktif dan hidup ya. Jadi tidak hanya kelompok yang mengkaji saja yang bisa menjawab, melainkan teman-teman yang lain semuanya juga boleh menambahkan ulasan, jawaban, ataupun membagikan pengalaman yang relate dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, silakan kita serahkan kepada kelompok psikologi pendidikan anak tunagrahita untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Meda. Mungkin saya akan sedikit memberikan jawaban terkait pertanyaannya Reza. Apakah anak tunagrahita yang mengikuti pendidikan khusus dapat bekerja di sektor formal? Jadi yang kita tahu di sini bahwa anak tunagrahita tuh bukannya nggak bisa berkembang ya, dia tuh bisa berkembang lewat belajar dan dia juga bisa bekerja di sektor formal dengan keterampilan tertentu yang diberikan di pendidikan khusus itu sendiri. Kemudian tadi misal contohnya dari Kak Isa sendiri, yang di sebuah sekolah tuh ada ruang tata boga, ruang tata busana, ruang bengkel, itu kan bisa membuat dia membuat keterampilannya meningkat untuk bekerja. Terus kemudian tadi Kak Isa juga memberikan contoh bahwa anak tunagrahita sendiri mempunyai merek label ya Kak, label untuk membuat baju dan tas. Oh iya, itu salah satu contoh di pendidikan khusus style kalau nggak salah nama labelnya di SLB 2 itu. Iya, itu juga membuktikan bahwa anak tunagrahita ini bisa belajar dan bekerja seperti biasa ketika diajarkan secara terus-menerus dan rutin. Itu sih Reja. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan? Baik, silahkan dari teman-teman di luar kelompok atau dari dalam kelompok dulu kalau mau menambahkan jawaban dari Tiara. Izin menambahkan, Bu. Ibu izin menambahkan, Bu. Silahkan. Siapa ini ya? Mahasiswa ini sepertinya. Ada cowok, ada cewek sih. Iya, Dedi, Bu. Tadi juga. Siapa dulu? Oke, Dedi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh teman kita Reza tadi dan dijawab juga oleh
anggota kelompok. Di sini Dedi pernah melihat dalam situasi pendidikannya di sekolah luar biasa yang ada di tempat Dedi tinggal. Nah, di sana memang mereka memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tunagrahita. Mereka menyediakan fasilitas seperti fasilitas menjahit, Bu. Nah, di sana mereka diberikan kebebasan dalam mengkreasikan kayak kain, terus dibentuk seperti membuat bantal, terus juga membuat jenis desain terkait dengan baju yang dipakai untuk hewan seperti baju kucing. Terus juga mereka diberikan kesempatan untuk bercocok tanam seperti tanaman apa yang mereka senangi, dan mereka diberikan kebebasan untuk menanam hal tersebut. Nah, itu bukti nyata bahwasanya mereka bisa ataupun mampu bekerja seperti layaknya teman-teman pada biasanya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dedi. Ada tambahan yang lainnya? Ada, Bu. Izin menambahkan. Jadi, oke. Ya, silahkan. Ini di dalam kelompok atau di luar kelompok? Yang tadi, Dedi. Dedi masih kelompok yang sama, kelompok yang mengkaji? Di luar, Bu. Oh, di luar. Oke, Dedi dari luar. Terus yang berikutnya ini? Sherlina, Bu. Azmi, Bu. Asmi, ya, Asmi. Ya, Bu. Dari kelompok 5, Bu. Ya. Dari kelompok yang mengkaji atau di luar? Yang di dalam, Bu. Oh, di dalam. Oke, silakan Asmi. Terima kasih, Bu. Dan terima kasih kepada teman yang sudah bertanya, yaitu apakah ada anak tunagrahita yang dapat bekerja yang dari pendidikan khusus itu dari sektor formal. Nah, dapat kita ketahui tadi pemateri sudah menjelaskan bahwa anak tunagrahita itu dapat dikelompokkan dengan 3, yang pertama itu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Nah, jika dilihat dari pertanyaan Saudara Reza, dapat kita simpulkan bahwa anak tunagrahita itu dapat bekerja di sektor formal itu bagi kelompok anak tunagrahita yang ringan, karena di mana mereka masih dapat memahami apa yang disampaikan atau pemberian pembelajaran seperti di pendidikannya itu disediakan kayak pelatihan seperti pemberian cara menjahit, seperti cara berbicara ataupun mengetik dan hal-hal lain. Nah, seperti pembuatan karya-karya dari menyulam. Nah, itu tuh bisa juga nanti digunakan saat bekerja. Dan untuk pekerjaan sendiri itu sangatlah berbeda karena tidak anak tunagrahita itu memiliki keterbatasan. Dan yang dia dapat yang bisa dia kerjakan itu sesuai dengan kemampuan dan yang dia miliki, berbeda dengan orang normal. Dan untuk kita ketahui bahwa banyak persepsi masyarakat mengatakan bahwa anak disabilitas itu sulit untuk bekerja. Padahal jika mereka mengetahui bahwa semua orang tuh memiliki kemampuan yang berbeda-beda, termasuk itu anak tunagrahita, jika di pendidikan khusus sudah diberikan semaksimal mungkin intervensi pendidikannya, maka dia bisa bekerja nanti di sektor formal sesuai dengan kemampuan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Saya simpulkan saja sudah terjawab dari pertanyaan yang pertama ya, dijawab oleh Tiara, kemudian Dedi, dan juga Asmi. Jadi kalau bisa diambil atau ditarik kesimpulan dari ketiga jawaban tadi, bahwa ketika anak tunagrahita khususnya dengan level ringan ya, mild, mereka bisa bekerja di setting formal, namun lebih khusus pada pekerjaan yang sifatnya semi skill gitu ya, yang mengandalkan keterampilan seperti misalnya tadi ada menjahit, kemudian kayak membordir ya, atau mencetak ya, dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan kemampuan untuk berpikir analitis. Jadi ya menggunakan keterampilan bisa motorik ya kan, atau kinestetik atau fisik lah seperti itu.
Dan itu semua bisa diperoleh jika sedini mungkin mereka diberikan intervensi pendidikan yang tepat. Ya, jadi mereka mendapatkan pendidikan yang sesuai, baik pilihannya ada inklusi, ada sekolah mungkin eksklusi, luar biasa, ataupun ditunjang dengan pendidikan keterampilan yang lain, mereka bisa berkembang secara optimal sesuai dengan perkembangan dia, kemampuan dia, dan dapat berperan dalam kehidupan sosial pada umumnya seperti bekerja, menikah, ya, berkeluarga pun mereka juga bisa. Gitu. Walaupun ada beberapa teori yang saya temukan di sini di bukunya Mangun Song ya, untuk anak atau individu tunagrahita ringan, meskipun mereka bisa bekerja dengan pekerjaan yang jenisnya semi skill tadi, namun mereka akan membutuhkan bantuan dalam mengatur pendapatan mereka terkait dengan keuangan, regulasi ya, karena memang keterbatasan mereka adalah selain pada kognisi, berimbas pula pada kemampuan self-regulation atau mengatur dirinya. Jadi termasuk dengan pendapatan, mungkin mengatur tujuan-tujuan dalam hidup, mereka membutuhkan support dari lingkungan di sekelilingnya. Seperti itu, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama, bagus. Kemudian pertanyaan kedua, dari Sandi. Apakah ada perbedaan antara pendidikan terpadu dengan pendidikan inklusi? Silahkan kita diskusikan. Ibu izin menjawab, Bu. Ya, Ibu izin menjawab. dari siapa? Sebutkan nama dan dari dalam atau dari luar kelompok. Nama saya Herlina Purba dari dalam kelompok, Bu. Oke. Silahkan Herlina. Kalau menurut saya perbedaannya itu terletak pada sistemnya, Bu ya. Kalau sekolah terpadu itu peserta didiknya mengikuti sistem yang ada di sekolah. Tetapi kalau sekolah inklusi itu sebaliknya, Bu. Justru sistem pendidikannya yang mengikuti anak didiknya, Bu, seperti kayak gini. Jadi sistem sekolah itu seperti kurikulumnya menyiapkan untuk mengikuti karakteristik anaknya, Bu, apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Herlina. Ada sedikit perbedaan ya dalam sistemnya. Kemudian yang lain, barangkali ada tambahan? Izin, Ibu. Iya, silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Perkenalkan, nama saya Dea-Resti Francisca dari kelompok 6. Jadi, perbedaan dari sistem pendidikan terpadu dan pendidikan inklusif itu adalah pada sama seperti yang tadi sistemnya, di mana dalam pembelajaran terpadu itu kan seperti mengintegrasikan, menggabungkan antara satu materi tema tertentu dengan tema yang lain. Artinya itu mengaitkan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Nah, sedangkan dalam pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang mana dia itu untuk tidak ada diskriminasi kepada setiap individu. Artinya setiap individu itu diberikan izin, diberikan hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang baik, yang berkualitas sesuai dengan hal yang mereka inginkan. Jadi di sanalah perbedaannya. Kalau yang terpadu, yang terpadu itu dia itu dalam pembelajaran di kelas, kayak menggabungkan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Nah, pendidikan inklusif ini lebih ke menurut bentuknya itu ke sosial gitu. Jadi setiap orang itu tuh memiliki hak, mereka itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang berkualitas, baik itu di sekolah khusus kah ataupun di sekolah yang memang sekolah reguler gitu. Jadi tidak ada pembatas bahwa oh dia si A hanya boleh di sekolah di sini, tidak ada. Jadi memang semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik sesuai dengan hak individunya itu sendiri. Jadi di sanalah tentang titik berat dari pendidikan inklusif gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan ke Bu. Baik, terima kasih Dea untuk tambahan jawabannya yang sangat bermakna ya. Silahkan, masih adakah yang lain mau menambahkan mengenai perbedaan antara pendidikan inklusi dan pendidikan terpadu? Izin menambahkan, Bu. Ya, Ihsa. Baiklah,
Mengenai pertanyaan dari saudari Sandi tadi mengenai bedanya pendidikan terpadu sama inklusif, ada perbedaannya. Jadi dia itu sebenarnya sistem pendidikan di kita itu kan awalnya 3, segregasi, terpadu, inklusif, terpadu atau integrasi dan inklusif. Nah, segregasi di sini maksudnya apa? Jadi ini mengelompokkan seperti SLBA untuk anak tunanetra, SLBB untuk anak tunarungu, SLBC untuk anak tunagrahita, D untuk anak tunadaksa, sampai kepada SLB, SDLB, SMPLB, SMALB. Nah, itu masuk ke dalam segregasi. Jadi anak berkebutuhan khusus ini dikelompokkan, tidak disatukan dengan anak seusianya pada umumnya gitu. Terus untuk terpadu ini seperti yang telah dijelaskan teman tadi ke sistem. Jadi kurikulum itu anak itu menyesuaikan pada kurikulum. Misalnya nih anak tunanetra juga anak dengan disabilitas penglihatan juga bisa menggunakan kurikulum terpadu. Kan anak dengan disabilitas penglihatan misalnya, dia tidak bermasalah dalam intelektualnya. Jadi dia tetap bisa menggunakan kurikulum yang sama dengan anak seusianya di sekolah reguler. Nah, begitupun dengan anak tunadaksa. Jadi tidak ada dalam di terpadu itu tuh kurikulum tuh nggak menyesuaikan ke anak gitu, tapi anak yang tetap menyesuaikan kepada kurikulum karena kemampuannya tadi. Nah, terus yang ketiga tadi inklusif. Inklusif di sinilah semuanya itu disamakan, dalam artian disamakannya itu bagaimana semua anak bisa bersekolah gitu di sekolah inklusif. Misalnya nih anak dengan tunagrahita juga bisa bersekolah di sekolah inklusif dengan bantuan GPK atau kurikulumnya dimodifikasi sesuai dengan taraf kemampuan anak. Terus anak yang lain juga bisa bersekolah di sekolah inklusif. Jadi di sini juga seperti yang telah dijelaskan benar-benar kurikulum yang menyesuaikan ke anak gitu. Kan di sini kurikulum bisa kita modifikasi, dimodifikasi bisa kita materinya bisa kita substitusi, bisa kita ganti, bisa kita omisi, bisa kita hilangkan sedikit. Nah, itu di kurikulum inklusif itu yang diterapkan. Nah, mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Isa, semangat sekali ya. Sudah terjawab tadi pertanyaan yang kedua oleh Herlina, kemudian Dea menambahkan ya, kemudian juga ada Isa. Nah, ini semakin lengkap. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa perbedaannya ada pada penyesuaian kurikulumnya, yang mana kalau pada terpadu, pendidikan terpadu, anaklah yang menyesuaikan dengan kurikulum. Sedangkan untuk pendidikan inklusif, maka kurikulum disesuaikan dengan kondisi anak. Kalau kita sudah pernah tahu itu ada istilah IEP, Individual Educational Program, atau PPI, Program Pendidikan Individu. Nah, jadi guru dengan bantuan mungkin konselor sekolah yang akan merancang PPI tadi disesuaikan dengan kondisi anak, melihat diagnosa dan prognosa dari kondisinya, seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya yang ketiga dari Rehan dan Widya ya, ini menanyakan atau ingin mendiskusikan tentang perilaku agresif pada anak tunagrahita, atau mungkin kita sering sebut dengan istilah acting out ya, acting out. Jadi mereka mungkin melakukan suatu hal di kelas ya yang bisa saja itu berlawanan dengan aturan ya, atau mungkin mereka sekedar melampiaskan frustrasi mereka. Oke, silakan dijawab atau didiskusikan bersama. Ibu izin menjawab, Bu. Iya, dari siapa ini? Herlina lagi, Bu. Oh, Herlina dari ini ya, dalam kelompok. Silakan. Ya, Bu. Ibu, sebelumnya saya mau menceritakan tentang kasus saya dulu ya, Bu. Ini juga berkaitan tentang tunagrahita. Kan jadi di kosan saya juga ada, Bu, anak tunagrahita dengan karakteristiknya, Bu, yang Down syndrome, yang 1000 wajah. Jadi dia itu suka malak-malak, Bu, termasuk saya juga dipalak, Bu, pas itu. Jadi dia itu kalau misalnya ketemu, Bu, sama saya, dia pasti bakal minta uang, Bu. Mending kalau minta uangnya kayak 500 perak, ini 5.000, Bu, udah dipatok sama dia. Kalau misalnya
saya gak ngasih, saya bakal dikejar-kejar, Bu. Bahkan saya dipukul, Bu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau misalnya kita tidak menangani hal ini, mungkin akan terjadi yang kata teman saya, tadi yang dipertanyakan itu, Bu, apakah akan terjadi psikologi kriminal ya, Bu, ya? Mungkin kalau menurut saya, iya, Bu. Semua itu kan baru dari kebiasaan ya, Bu, ya. Kebiasaan dia kalau misalnya kita tidak menangani itu, mungkin akan menimbulkan suatu tindak kriminal di suatu saat nanti di masa depannya, Bu. Gitu. Jadi kalau menurut saya, emang iya, Bu, kalau misalnya kita tidak menangani hal tersebut, mungkin akan menjadi psikologi kriminal, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih Herlina. Ada pengalaman nyata ya ini ya, seperti itu. Nah, tadi kemudian Herlina menyampaikan bahwa perlu penanganan. Kira-kira ini penanganan yang seperti apa yang bisa kita terapkan untuk anak-anak seperti itu ya, tunagrahita. Karena bagaimanapun mereka mungkin mempunyai sisi atau perspektif yang sedikit berbeda secara kognitif dengan anak normal. Jadi apakah bisa kita menggunakan pola yang sama untuk menangani mereka, misalnya dengan kalau kita belajar tentang modifikasi perilaku nih dari psikologi ya, ada mungkin time out seperti dihukum, tapi ditempatkan di suatu tempat yang bisa dipojokkan gitu ya, dalam waktu beberapa lama, kemudian nanti mereka akan dikondisikan sampai sadar tentang kesalahan apa sih yang mereka perbuat. Mungkin seperti itu, atau dengan extinction, pemadaman, atau dengan negative reinforcement. Nah, ini akan menarik nih, silakan dijawab. Kalau saya, Bu, pas itu, Bu, ya, kan dia pasti udah malak. Saya tetap kasih, Bu, tapi saya pas itu kayak jangan kayak gini ya, kayak gini tuh gak bener. Nanti kamu dimarahin loh sama ini. Jadi kayak bukan takut-takutin ya, Bu, tapi kayak ngasih tahu dampaknya gitu, Bu, dampak buruknya. Aku bilang gini, nanti kamu bakal ditangkap polisi loh kalau ketahuan. Terus dia juga ngomong kayak gini, mau jajan kata dia untuk beli minum. Iya, tapi minta jangan kayak gini caranya. Kalau mau, Kak, ada uang nggak? Gitu. Jangan sampai kayak maksa, Bu, mukul-mukul gitu. Jadi dari situ setiap ketemu, dia udah agak itu lagi, Bu, gak malak-malak lagi. Justru saya sukanya apa? Hai, Dek, gitu. Dia juga sering bales. Oke, Herlina. Jangan-jangan tadi sapaan dan kebaikan dari Herlina ini dianggap sebagai reinforcement loh, penguatan. Sehingga kemudian, iya, konsekuensinya kok menyenangkan ya. Akhirnya diulang lagi. Gitu. Mungkin yang lain yang dari psikologi mau menambahkan, ini menarik banget ini karena kira-kira pola modifikasi perilaku yang tepat yang seperti apa? Apakah mungkin dengan extinction kita padamkan, kita dengan abaikan ya? Misalnya kita pura-pura cuek aja nih, nggak mendengarkan atau nggak memberikan dalam beberapa waktu gitu. Apakah dia tetap akan melakukan seperti itu atau terus padam perilakunya? Silakan. Izin, Bu. Iya, Dea. Baik, terima kasih kepada Ibu. Izin memberi apa juga, kayak share pengalaman gitu. Iya. Jadi, kalau untuk anak tunagrahita, Bu, kalau kami di sini, itu tuh kami lebih kayak tekniknya itu tuh reinforcement, Bu. Kalau nggak reinforcement, itu tuh kayak pemberian, kami tidak ada memberikan dalam pembelajaran apa, Bu, di PLB gitu, Bu. Kami nggak ada kayak yang tadi, kenapa gitu, nggak. Tapi lebih kayak, ada yang kan kalau dari yang kami pelajari, Bu, kami nggak tahu juga gitu, tapi nggak tahu namanya, tapi itu ada kayak teorinya itu yang dipelajari, ada yang Pavlov, yang kayak Pavlov sama Skinner ya kan, yang Skinner kan diberikan dulu, dia itu reward, diberikan dulu instruksi baru dari bentuknya itu respon gitu kan, respon itu adalah reward ataupun punishment, reward aja, rewardnya itu ada yang positif ada yang negatif. Kalau yang Pavlov itu memberikan dulu kayak suatu bentuk kayak